Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Onco Farm. Nah, sore ini teman-teman saya mau bercerita sedikit tentang salah satu tanaman yang ternyata beracun. Sangat berbahaya sekali jika menemukan tanaman satu ini. Dan saya sudah merasakan sendiri bagaimana rasanya tersengat sama tanaman satu ini. Saya awalnya tidak mengira ya, kemarin di sini ini sampai merah-merah kemarin di sini kena sengatannya. Itu sakit banget teman-teman. Gimana ya, kayak mungkin teman-teman yang pernah merasakan sengatan ulat bulu yang bulunya panjang-panjang itu ya, seperti itulah sakitnya. Sekali nyus gitu langsung terasa wow, dan gatel teman-teman, dan ketika tersentuh langsung terasa gatel, langsung garuk-garuk itu, dan itu tidak cuma gatel, langsung merah-merah gitu ya. Itu sangat beracun sekali itu tanamannya ya. Tanaman itu adalah tanaman jelatang teman-teman. Saya sejak kecil dulu sudah kenal dengan nama tanaman jelatang ini, tapi saya tidak tahu bentuk tanamannya seperti apa. Dan tanaman ini datang ke rumah saya teman-teman. Dia tumbuh di pekarangan saya, jadi saya tidak tahu kalau itu jelatang. Nah, kemarin ceritanya itu waktu saya membersihkan jambu di kolam ya, jambu madu yang saya petik beberapa hari yang lalu, saya cuci di sana. Terus habis itu saya kok gatel-gatel gitu ya, habis bikin video itu. Saya bingung kenapa ini, kayak gigit ulat atau kena bulu ulat gitu ya. Tapi saya cari-cari ulatnya di baju tidak ketemu itu ya. Waduh, saya paling ulatnya udah jatuh gitu ya, gitu aja. Jadi saya lupakan aja, saya obati aja kan, dan sembuh dia kan, walaupun sempat berbintik-bintik merah dan gatel banget gitu ya, gatel dan panas gitu. Dan baru tadi pagi terungkap apa penyebab saya gatel-gatel itu, karena tadi pagi saya memetik jambu madu lagi di tabelang pot depan rumah. Nah, saat saya mencuci jambu itu lagi di keran yang sama seperti ketika saya memetik beberapa hari yang lalu, tiba-tiba tangan saya menyentuh tanaman, menyentuh daun tanaman. Itu bukan tanaman yang saya tanam ya, tanaman saya kira itu rumput-rumput liar aja gitu yang belum saya cabutin. Nah, ketika tangan saya menyentuh itu langsung nyus gitu, wow, langsung perih dan gatel. Saya kok berhenti, ada apa ini tanaman? Saya lihat jangan ada ulat di sana, ternyata tidak ada ulatnya. Kemudian saya tes lagi, saya dekatkan tangan saya, nyus langsung, wah, kayak kesetrum gitu, dan langsung garuk-garuk. Saya kata, ternyata ini biangnya. Kemudian saya penasaran, saya sudah terbetik dalam pikiran jangan-jangan ini tanaman yang dikatakan tanaman jelatang, tapi saya tidak tahu bentuk jelatang seperti apa. Kemudian saya searching di Google, saya cari tanaman jelatang gitu ya, dan keluarlah tanaman itu. Ternyata betul itulah jelatang, tanamannya sangat berbahaya, tanamannya sangat beracun ya teman-teman. Jadi di pekarangan rumah saya di kolam, dan tanaman jelatang ini ternyata selain beracun dan sangat mengerikan sekali, dia ternyata banyak juga manfaatnya. Saya browsing manfaatnya itu macam-macam, mulai dari bisa katanya menghentikan pendarahan, menyuburkan rambut, terus untuk mencegah penuaan dini, dan segala macam, banyak banget manfaatnya katanya. Dan katanya bisa juga diminum seperti minum teh, tapi saya nggak berani. Teman-teman berani coba, belum berani coba, saya kasihkan itu tanamannya banyak itu. Jadi biar tidak penasaran teman-teman, sekarang saya mau ajak teman-teman lihat langsung seperti apa tanaman jelatang yang ada di rumah saya. Tanaman berbahaya yang harus teman-teman hindari jika tidak mau garuk-garuk. Nah, oke teman-teman, inilah dia tanaman jelatang itu. Nah, tadi kan saya cuci jambu di keran sini, terus tangan saya menyentuh daun ini, langsung garuk-garuk. Saya cari-cari kalau ada ulat di daun ini, tidak ada. Kemudian saya tes lagi, saya sentuh lagi daunnya ini, langsung garuk-garuk lagi. Wow, positif, ternyata inilah dia pohon jelatangnya. Nah, sekarang coba kita review ya teman-teman, bentuk tanamannya. Ini daunnya, pinggirnya ada seperti mata gergajinya itu ya, dan ada ujungnya lancip lurus. Nah, cuma saya nggak berani megang ini teman-teman.
Tapi sepertinya kalau pegang pakai telapak seperti ini tidak apa-apa ya. Dia biasanya kalau di kulit luar seperti ini baru kena biasanya ya. Tapi saya belum berani nih. Masih trauma saya tadi pagi, gatel-gatel gara-gara daun ini. Nah, jadi beginilah bentuk tanaman berbahaya itu teman-teman, yang sangat beracun dan langsung terasa dampaknya kalau tersentuh langsung gatal-gatal dan panas gitu ya. Nah, dan tidak cuma itu, akan timbul bercak-bercak merah ya. Kalau kita yang lebih alergi lagi, bisa lebih bahaya lagi. Saya termasuk yang kurang begitu alergi ya, walaupun gatal-gatal tapi paling setengah jam sudah hilang tadi. Nah, ini dia tumbuh di pinggir kolam nih, kolam. Dan sini biasanya saya menggunakan air ini untuk cuci jambu ya. Sinilah sudah 2 kali saya kena, beberapa hari lalu dan tadi pagi. Nah, dia tumbuh di dekat ini. Ini bibit saya, bibit markisa, belum sempat saya pindahkan. Sini dia tumbuhnya. Ya teman-teman perlu perhatikan baik-baik ini tanaman supaya kalau ketemu tidak disentuh sembarangan. Nah, ini dia daunnya pinggirnya bergerigi-gerigi gitu ya. Terus pelepahnya itu agak warna kemerah-merahan. Katanya sih ini jelatang banyak macamnya, dan inilah salah satu macamnya seperti ini. Dan anehnya teman-teman, ternyata jelatang ini selain berbisa dan menyebabkan gatal-gatal dan bisa bentuk koreng-koreng gitu, dia juga banyak manfaatnya bagi kesehatan. Makanya ternyata ada juga yang jualan tanaman jelatang ini. Heran saya, tanaman berbisa begini dijual. Di Shopee itu ada itu yang jualan seperti ini, bibitnya ya. Nah, katanya bisa dikonsumsi. Mengerikan sekali ya mengonsumsi tanaman berbahaya seperti ini. Wow, saya nggak berani lah. Nah, makanya saya, karena baru pertama kali saya menemukan jelatang seumur hidup ya. Dulu waktu kecil sih pernah saya tersengat sepertinya, tapi saya tidak melihat tidak melihat tanamannya. Karena pulang-pulang udah gatel-gatel, mengadu sama orang tua saya, katanya itu kena jelatang gitu ya. Tapi saya tidak tahu bentuk tanamannya seperti apa. Makanya ketika tadi pagi saya tersengat sama tanaman ini, saya langsung kepo sama Mbah Google, dan dikasih tahu lah sama si Google itu bahwa ini adalah tanaman jelatang gitu. Wah, bertambah deh pengalaman saya teman-teman. Tapi ini saya ngeri nih, mau dibiarkan saja atau saya basmi ini. Kalau dibasmi ini tanaman langka, kalau dibiarkan saja berbahaya. Gimana ini teman-teman? Tolong kasih masukan di kolom komentar ya. Mau kita apakan ini pohon jelatang? Atau kalau ada teman-teman yang berminat mau mengoleksi, silahkan datang sendiri, ambil sendiri ini. Saya kasihkan gratis. Tapi daunnya cantik juga ya, sekilas mirip seperti daun cherry. Tapi dia agak lebih lembut kelihatan, dan agak seperti berminyak, dia mengkilat itu daunnya. Jadi kalau teman-teman menemukan tanaman seperti ini, segeralah menghindar kalau nggak mau berurusan dengan gatal-gatal. Berbahaya teman-teman, gatalnya itu lumayan, setengah jam garuk-garuk. Dan merah-merah. Kalau mungkin yang alergi bisa lebih lama lagi. Ini 2 pohon ini. Ini satu yang dahannya banyak, terus ini ada yang satu lagi sebelahnya yang besar itu. Nggak tahu saya dari mana datangnya. Selama belasan tahun saya tinggal di rumah sini, baru sekali ini saya menemukan tanaman ini. Dari mana? Mungkin bibitnya dibawa burung atau apa? Nggak tahu juga saya. Oke lah teman-teman, ini cerita saya sore ini tersengat pohon jelatang ya. Dan ini saya kenalkan sama teman-teman, begini bentuk daunnya, supaya lebih berhati-hati lagi kalau menemukan tanaman seperti ini. Karena ternyata dia bisa tumbuh di sekitar rumah kita teman-teman, tanpa diundang, dia datang sendiri. Nah, ini di depan rumah saya di samping kolam. Bagi teman-teman yang menonton video ini, silakan share ya video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga tahu
dan bisa membedakan mana rumput biasa dan mana pohon jelatang, supaya tidak jatuh korban berikutnya teman-teman. Kasihan kalau mereka tersengat juga, apalagi kalau anak-anak ya. Wah, ngeri sekali. Oke lah, demikian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.